Hi everyone, it's Irela here. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, selamat datang. Kenalin, nama aku Ariela, salah satu awardee beasiswa unggulan angkatan 2025. Di video kali ini, aku bakal jawab pertanyaan yang sering banget ditanyain tentang beasiswa unggulan, lengkap dengan tips supaya kalian bisa lolos beasiswa ini. So, stay tune sampai akhir ya. Pertanyaan yang pertama, apa itu beasiswa unggulan? Nah, jadi beasiswa unggulan ini adalah beasiswa dari Kemendikbudristek melalui Puspladik untuk mahasiswa berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik di dalam dan di kampus luar negeri. Pertanyaan selanjutnya, beasiswa unggulan itu ditujukan untuk siapa saja? Jadi, beasiswa unggulan ini ditujukan untuk mahasiswa maupun mahasiswi jenjang D4 atau S1, S2, dan juga S3, baik mahasiswa ongoing ataupun mahasiswa baru. Pertanyaan yang ketiga, apa saja jenis beasiswa unggulan? Nah, umumnya beasiswa unggulan itu ada 3 jenis. Yang pertama, beasiswa unggulan untuk masyarakat berprestasi, untuk pegawai Kemendikbud, dan yang terakhir untuk penyandang disabilitas. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa saja benefit beasiswa unggulan? Nah, ini berdasarkan Puspladik dan yang aku terima sendiri, beasiswa ini mencakup biaya pendidikan, biaya hidup, dan juga biaya buku. Pertanyaan yang kelima, apakah beasiswa unggulan bisa untuk ke luar negeri? Jawabannya bisa banget, asalkan kampus tujuan kalian itu diakui dan sesuai ketentuan pada buku panduan resmi beasiswa unggulan. 6. Apakah beasiswa unggulan bisa ikut exchange? Jawabannya boleh, tapi kalian harus minta izin ke kampus, ke Kaprodi, dan juga mendapat persetujuan dari Puspladik. Dan umumnya, kalau misalnya program exchange-nya lebih dari 1 bulan, maka kalian harus mengajukan cuti, dan selama cuti itu, funding dari beasiswa unggulan itu akan dijeda selama kalian mengikuti program. Kemudian setelah kalian kembali ke kampus, maka beasiswanya akan dilanjut. Pertanyaan selanjutnya, apakah beasiswa unggulan bisa double degree? Setahu aku sih nggak boleh ya teman-teman, dan nggak menyarankan juga, karena ini menyebabkan pendanaan ganda. Pertanyaan yang ke-8, apakah beasiswa unggulan boleh digabung dengan beasiswa lainnya? Jawabannya tidak boleh double funding dari APBN. Pertanyaan selanjutnya, IPK minimal beasiswa unggulan itu berapa, Kak? Pertanyaan yang ke-10, apakah prestasi non-akademik bisa daftar? Jawabannya bisa banget. Prestasi seperti lomba, organisasi, kepemimpinan, sosial, dan seni itu sangat dihargai asalkan relevan dan dapat dibuktikan. Nah, buktinya kalian bisa mencantumkan sertifikat. Pertanyaan yang ke-10, dokumen apa aja sih yang penting untuk daftar beasiswa unggulan? Yang pertama ada esai, transkrip, surat rekomendasi, sertifikat prestasi, dan juga tes UKBI. Nah, tes UKBI inilah yang harus kalian kejar dari jauh-jauh hari. Selanjutnya, esai untuk beasiswa unggulan itu harus membahas apa aja sih, Kak? Yang pertama, kalian harus menjelaskan latar belakang diri kalian. Yang kedua, prestasi. Prestasi ini nggak perlu banyak-banyak, guys. Nggak perlu semuanya kalian sebutkan. Kalian bisa menuliskan satu aja yang benar-benar impactful dan meaningful buat kalian. Yang kedua ada rencana studi, dan terakhir adalah kontribusi nyata untuk Indonesia. Selanjutnya, apakah beasiswa unggulan ada wawancara? Yes, tentu aja ada. Jadi seleksinya itu ada, pertama seleksi berkas. Kalau kalian lolos seleksi berkas, maka kalian lanjut ke seleksi wawancara. Dan selanjutnya, kapan beasiswa unggulan dibuka? Biasanya pertengahan tahun ya guys, kurang lebih dari Juni sampai Agustus. Pertanyaan selanjutnya, apa tips paling penting supaya bisa lolos? Yang pertama, kalian harus selaraskan prestasi, rencana kontribusi, dan juga jurusan kalian. Apakah harus punya prestasi nasional? Jawabannya tidak harus ya, tapi prestasi yang konsisten dan relevan lebih kuat daripada sertifikat yang banyak tapi acak. Kesalahan fatal pelamar beasiswa unggulan itu apa aja? Yang pertama, esainya terlalu umum. Kedua, kontribusinya tidak realistis dan tidak terjangkau. Ketiga, dokumennya asal upload. Dan yang paling sering terjadi adalah tidak membaca guidebook resmi. Jadi kalian harus menghindari keempat kesalahan tersebut ya guys. Selanjutnya, bagaimana caranya membuat esai untuk beasiswa unggulan? Nah, kalian bisa gunakan pola ini. Yang pertama, masalah, hubungkan dengan peran kamu.
kemudian solusi dan juga dampak ke Indonesia. Pesan terakhir dari aku, ingat ya, beasiswa unggulan ini bukan cuma cari mahasiswa pintar, tapi juga mahasiswa yang bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara. Jadi semangat ya, just do your best. Mungkin itu aja dari aku, and I'll see you guys later. Bye!